Oke, rekan-rekan sekalian, pertanyaan saya ketika rekan-rekan ingat atau membaca atau mendengar tentang Simpson, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran rekan-rekan? Seorang yang kuat, apalagi? Seorang yang kuat terus apalagi rekan-rekan? Cuman kuat doang? Apa? Rambut panjang, oke, apalagi? Delila, oke, apalagi? Delila berarti saya mengkaitkannya dengan wanita gitu ya. Oke, ada lagi? Tidak taat, oke. Ada lagi yang mau nambahin rekan-rekan? Rekan-rekan kalau kita melihat atau membahas dari Simpson, itu semua yang terpikir gitu ya. Dari apa yang kita selama ini dengar ceritanya, seorang yang kuat, rambut panjang, Delila gitu ya. Terus apalagi namanya orang Filistin, singa gitu ya. Ya pakai apa, keledai punya tulang gitu ya, mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi saudara mari kita sama-sama menambahkan satu poin gitu ya, dari dua bagian atau dua pasal yang akan kita baca tentang kisah Simpson, yaitu yang pertama, Allah kita adalah Allah yang bekerja bahkan di dalam keberdosaan manusia. Oke? Allah kita bukanlah Allah yang kalau mau dikatakan itu terkotakkan atau kalau mau dibilang itu gak bisa bergerak, kehabisan cara, kehabisan gaya gitu ya, ketika berhadapan dengan keberdosaan manusia. Justru sebaliknya Allah kita adalah Allah yang bekerja melampaui keberdosaan manusia. Dengan kata lain di poin yang kedua saya tulis adalah keberdosaan manusia itu enggak pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Oke rekan-rekan, kalau kita lihat tadi ada yang dibilang Simpson itu seorang yang tidak taat gitu ya. Tapi yang menarik adalah sekalipun Simpson tidak taat, tapi Simpson tidak atau kalau mau dibilang Tuhan itu enggak pernah kehabisan cara, kehabisan akal untuk memakai Simpson. Gitu ya, untuk memakai Simpson ngapain? Menyelamatkan umatnya. Oke, kalau rekan-rekan baca dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, maka kita lihat bahwa di Hakim-Hakim pasalnya yang 13, ayatnya yang ke-25 dimulai dengan kata begini, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Eshitaol. Ini mulai nih ya, mulai masanya dia. Yang menarik adalah di pasal 14 ayat 1 itu langsung dimulai dengan statement kayak gini. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis. Oke. Ayat atau pasal 13 ayat 25 itu ditutup, dikonklusikan dengan pernyataan bahwa mulailah hatinya Simpson itu digerakkan oleh roh Tuhan. Ya. Tapi di 14 ayat 1 itu justru menceritakan yang sebaliknya. Yang sebaliknya apa? Yang sebaliknya adalah dia digerakkan bukan oleh roh Tuhan tapi digerakkan oleh matanya, keinginan hatinya. Kenapa? Mari kita lihat bahwa di sini dia pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Jadi orientasinya udah mulai berubah nih. Dari yang tadinya digerakkan oleh roh Tuhan, tetapi pasal 14 ayat 1 menceritakan yang sebaliknya. Dia bukan mencari atau mengerjakan apa yang dibebankan oleh Tuhan kepadanya sebagai seorang nazir Allah, sebagai orang yang kalau mau dibilang sudah ditentukan oleh Allah menjadi penyelamat bangsa Israel. Yang menarik adalah dia pergi cari tai-tai gitu ya. Dia pergi cari istri. Sehingga saudara kalau di ayat yang kedua dia bilang gini, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Saudara menarik ya, begitu datang di Timna, Timna ini masih wilayah Israel. Gitu ya. Tapi yang menarik adalah orang Filistin dan orang Israel itu sama-sama bisa hidup rukun berdampingan. Buktinya apa? Kalau saudara lihat kisah Simpson dengan kisah hakim-hakim yang lain. Ada yang pernah aware enggak? Ada sesuatu yang hilang di situ. Pernah baca, kan tadi kita udah baca ya dari pasal berapa hakim siapa. Nah bedanya sama kisah Simpson apa rekan-rekan? Orang Israel sama sekali gak menjerit sama Tuhan.
Kalau saudara baca, kalau tiap kali itu kan selalu begitu ya. Mereka dijajah, mereka ditindas gitu kan. Terus apa yang terjadi? Menjerit sama Tuhan minta pertolongan. Terus Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Waktu bangkitkan hakim-hakim apa yang terjadi? Mereka diselamatin gitu ya. Terus hidup damai, jatuh lagi begitu kan siklusnya kayak begitu, terus lingkarannya tuh kayak begitu. Nah tapi yang di bagian ini sama sekali gak ada cerita orang Israel itu teriak-teriak sama Tuhan minta tolong. Kalau saudara perhatikan ya. Nah di dalam ayat ini bahkan Simson itu saking damainya, saking amannya, makanya dibilang apa di Timna, dikasih jelas Timna itu adalah masih wilayahnya Israel. Nah waktu di Timna si Simson itu melihat seorang gadis Filistin, artinya apa? Ini hidup berdampingan nih orang Israel dan orang Filistin. Sampai-sampai waktu dia pulang ke rumahnya, dia kasih tahu papa mamanya, dia bilang gini, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambil dia menjadi istriku. Tentunya papa mamanya ini langsung kaget gitu ya. Bayangin papa mamanya tahu dia seorang yang ditentukan untuk menyelamatkan orang Israel, loh kok mau menikahi bangsa Filistin. Saudara kalau saya nonton Dracin ya, drama Cina gitu ya. Bukan drama cinta ya, drama Cina. Itu biasanya pernikahan itu untuk apa? Untuk jaga kondisi aman dua negara gitu ya. Supaya si A gak menyerang si B, kemudian menyatukan kekuatan, menyatukan pangan. Itu kurang lebih kayak gitu tuh ya kalau Dracin. Saya suka nonton Dracin gitu ya. Nah saudara di dalam bagian ini tuh dibilang bahwa bayangin nih si Simson, papa mamanya tahu dia ditentukan untuk menjadi nazir Allah. Kemudian dia bilang gini, saya mau nikah sama orang Filistin. Apa gak kebakaran tuh papa mamahnya gitu ya kayak, hah? Makanya responnya di dalam ayat yang ketiga itu tepat banget. Dia langsung ngomong gini, emang gak ada cewek lain apa? Emang orang Israel kurang sampai kamu harus mencari dari orang yang perhatikan saudara-saudara. Di sana dia papa mamanya tuh langsung ngomong gini, dari orang Filistin yang tidak bersunat ini. Jadi papa mamanya tuh udah ngingetin gini, Simson pikir baik-baik gitu ya. Ini orang Filistin bukan part of God's covenant people. Bukan termasuk bagian dari kaum pilihan Allah. Makanya papanya pakai kata tidak bersunat itu. Emang gak ada cewek lain apa gitu ya. Tapi yang menarik adalah gini. Saudara Simson ini langsung ngomong gini. Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Saudara, Israel udah mengalami penurunan yang sangat amat luar biasa gitu. Kenapa? Pemimpinnya sendiri bertindak berdasarkan apa yang dia suka. Statementnya jelas, sebab dia kusukai. Sebab aku cinta sama dia gitu ya. Ambillah dia menjadi istriku. Udah dikasih tahu, ini bukan bersunat. Jadi kalau kita mau lihat nih Simson itu ada dua. Yang pertama dia impulsif berdasarkan apa yang dia lihat, dia mau, dia suka, dia lakuin gitu ya. Kalau rekan-rekan baca gitu ya. Dia lihat nih ada kalau lihat ya, lihat singa, cabik-cabik lah sama dia. Terus dijadiin bahan guyonan gitu kan. Terus nanti dia lihat apa lagi, wah masalah nih udah gue bakar dah gitu ya. Jadi pikirannya tuh impulsif gitu. Dia tidak lagi mencari kehendak Tuhan, dia tidak lagi bertanya sama Tuhan, dia melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi Simson ini mencerminkan kondisi bangsa Israel secara keseluruhan. Nikahi dia karena aku suka sama dia. Padahal papanya udah bilang ini bukan orang bersunat. Saudara jelas sekali di dalam Keluaran pasal 34 ayat 15 sampai 16 di sana dijelaskan bahwa kita tidak boleh menikah atau orang tidak boleh menikah, bangsa Israel saat itu ditentukan untuk tidak menikah dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa? Sekali lagi karena ada kecenderungan ikut arus gitu ya. Ada kecenderungan mereka akhirnya bukan lagi menyembah kepada Tuhan tetapi mereka mengutamakan yang lain selain daripada Tuhan. Saudara ini yang ditekankan dan ini yang pertama kali dilanggar oleh Simson. Saudara ini udah ngotot-ngototan ya di ayat 1 sampai 3 gitu ya. Di ayat 4
yang menjadi keseluruhan dari ceritanya ditentukan oleh ayat 4 ini. Apa? Saudara, di ayat 4 dibilang gini, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus cari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara nangkep bahasanya? Di dalam bagian ini itu sengaja dibuat seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi, udah saking tenangnya, udah gak bisa bedain yang ini kehendak Tuhan atau bukan. Apa yang membedakan bangsa Israel dari bangsa Filistin? Gak ada, semua sama-sama gitu ya. Udah hidup bertetangga, udah aman-aman semua, udah bahagia semua gitu kan. Nah tapi di sini sekali lagi Simson, Tuhan itu gak habis gaya, gak mati gaya. Ngeliat deh anteng-anteng kayak begini, Tuhan punya cara. Simson ditentukan untuk jadi nazir Allah. Rencana Tuhan di awal adalah dia menjadi nazir Allah. Dia menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Maka di dalam bagian ini dia ditekankan di ayat yang keempat. Ayahnya dan ibunya enggak tahu. Tapi sekali lagi di dalam ketidaktahuan manusia Allah yang maha tahu bekerja menurut rencananya. Di dalam ketidakmengertian kita, Allah kita adalah Allah yang bekerja melampaui ketidakmengertian kita. Papa mamanya mungkin bohwat ya, kenapa nih ya anak saya minta pasangan yang dari Filistin yang gak bersunat itu. Tapi balik lagi, di ayat 4 ada behind the scene ya gitu ya, menarik ya. Tuhan itu kasih background story-nya, dia bilang gini. Sebab memang Simson harus cari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi kalimat yang kita highlight adalah hal itu bukan tanpa sengaja. Hal itu bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi hal itu terjadi di dalam kedaulatannya Tuhan. Saudara, bagian ini kalau saudara perhatikan di sini, ketika ayat 14, pasal 14 ayat 4, kita lihat atau kita dipersatukan atau dengan cerita contohnya gitu ya, ayat 14 ayat 4 itu kalau mau dibilang paragraf utamanya atau inti ceritanya gitu ya. Nah maka digabunglah di ayat kelima sampai ayatnya yang ke 19 sampai 20 dari pasal 14 itu diceritakan apa yang terjadi dengan Simson. Di sana dibilang seperti ini. Lalu pergilah Simson bersama ayahnya dan ibunya ke Timna. Mereka pergi. Ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Menarik ya, sekali lagi Tuhan itu benar-benar berkuasa. Melampaui bahkan keberdosaan Simson, melampaui bukan kenaifan tapi kebebalan Simson. Yang udah dikasih tahu tapi masih pengen maunya kerja sendiri. Nah lihat di ayat ke-6, maka pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Sampai sini, ada yang aneh? Ada yang aneh gak Bapak Ibu? Kenapa mesti gak diceritain? Kenapa mesti diem-diem? Saudara, waktu nazir Allah itu tidak boleh bersentuhan dengan hewan mati. Atau kalau mau dibilang mayat gitu ya. Ketika dia bersentuhan dengan mayat, apa yang harus dia lakukan? Dia menjadi seorang yang najis. Dia harus pergi ke bait Allah, dia harus pergi untuk menyucikan dirinya. Gitu ya. Saat itu belum ada bait Allah tentunya, tapi tabernakel gitu ya. Dia harus pergi ke sana. Saudara, waktu menariknya adalah waktu dia diem-diem, apa? Karena dia punya planning. Planningnya apa? Nikah gitu ya. Jadi ini di otaknya tuh udah cuma satu, nikah. Dia gak peduli dia najis atau enggak, dia gak peduli. Dia gak peduli lagi dia sesuai dengan kehendak Allah atau enggak. Dia apa yang dia lakukan adalah maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Jadi dikaitkan lagi nih kebebalan dia, ketidakmautahuan dia gitu ya.
Dia nggak ketidakpedulian dia terhadap kondisinya yang najis itu kenapa? Karena balik lagi dikatakan sebab Simson suka kepadanya. Jadi dia mengabaikan semuanya itu. Dia nggak peduli apa yang terjadi. Yang penting saya suka, dia suka, nikah gitu ya. Nah ini yang dilakukan. Terus dia ada di ayat ke-8 dia bilang gini, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana, kemana? Ke tempat si jasad itu. Bayangin udah harusnya menjauh, dia menyucikan diri, apa yang dia lakukan dia balik lagi. Gitu ya. Waktu dia balik lagi ke sana untuk kawin dengan perempuan itu dan ketika ia menyimpang dari jalan itu untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu. Dan juga madu, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi dia bilang tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Dia membuat orang lain jadi najis juga Bapak Ibu. Bukannya tobat malah bagi-bagi dosa gitu ya. Dalam arti dia gak mau dosanya sendiri, dia bagi-bagi dah, dia kasih kepada papa mamahnya. Dia tahu itu salah. Sekali lagi mau menekankan apa? Setiap orang berbuat apa yang baik dan benar menurut pandangannya sendiri. Termasuk diri Simson yang sudah ditentukan jadi nazir Allah. Kontradiksi kan? Dia harusnya memimpin umat balik ke jalannya Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia ikut-ikutan melakukan apa yang baik dan benar menurut pandangannya sendiri. Bahkan dia kalau mau dikatakan membahayakan orang tuanya dengan cara memberikan madu yang bisa jadi najis gitu ya buat orang tuanya. Saudara, ini bukan sesuatu yang tidak terjadi juga di zaman sekarang gitu ya. Bayangin kalau misalnya saudara tahu gitu ya, itu sesuatu yang didapat dari uang kotor, tapi saudara kalau mau bilang dibelikan sesuatu untuk apa? Ya untuk ya udahlah sama-sama tahu lah ya gitu. Saudara bayangin ini papa mamanya tuh nggak tahu sama sekali. Tapi sekali lagi Simson berani bertindak seperti itu. Kita baca ayat yang ke-10, bolehkah yang pria baca ayat yang ke-10? Ayat 11, bolehkah yang wanita membaca? Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. 12. Perhatikan, dia yang bikin lelucon dari hal yang najis. Saudara, bukankah ini juga gambaran dunia kita saat ini ya? Udah berdosa, bukannya bertobat, tapi dijadiin lelucon. Saudara, Simson tahu dia menajiskan dirinya dengan ngambil makan dari jasad atau kerangka si singa itu. Dia tahu dan dia kasih tahu kok dan dia bagi ke orang tuanya. Bukan cuman itu, dia jadiin lelucon. Ini natur manusia orang berdosa kayak begini ya Bapak Ibu Saudara. Bukannya bertobat malah dijadiin lelucon. Bukannya takut tetapi menganggap itu biasa dan kalau bisa dijadiin lelucon. Saudara, bagian selanjutnya dikatakan seperti ini. Di ayat 13. Boleh yang wanita bantu baca silahkan. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Ayat 14. Lalu katanya kepada mereka, kami akan keluar makanan dari yang keluar rumah tersebut. Ayat 15. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukan kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan.
16. Ayat 17, tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. 18. Ayat 19, mari kita sama-sama baca. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah dia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu ke pekawannya, bekas pengiringnya. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Simson sekali lagi adalah impulsif, benar? Dia kesel, dia kalah, dia ngamuk. Dia kesel, dia kalah, mengamuk, tapi saudara perhatikan dia di dalam bagian ini tetap ditolong sama Tuhan. Gitu ya. Di sana dibilang apa? Berkuasalah roh Tuhan. Dia seorang yang kuat dan dia seorang yang sekali lagi meskipun di dalam ketidaktaatannya, di dalam keanehan dia gitu ya, Tuhan tetap memimpin dia. Dia kalahin 30 orang bukan untuk menyelamatkan orang Israel tapi untuk balas dendam. Dia kesel, dia lakukan itu. Sekali lagi ayat 4 yang tadi. Semuanya itu dari Tuhan. Udah ada skenarionya. Gitu ya. Once ketika manusia tidak taat, rencana Tuhan gak pernah gagal. Ketika rencana Tuhan, ketika manusia yang mau dipakai oleh Tuhan yang dikatakan nazirnya Allah, atau maksudnya orang yang ditetapkan untuk menjadi penyelamat, tetap bertingkah maunya dia, malah ngikutin arus, sekali lagi Tuhan gak pernah habis cara. Saudara, ketika kita masih mau dipakai oleh Tuhan, ketika kita masih dipakai oleh Tuhan, maka mari kita menjadi orang yang jangan menyia-nyiakan hidup kita, gitu ya. Tetapi sekali lagi mari kita dengan hati yang taat kita mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita lanjut di dalam Hakim-Hakim, mari kita di highlight. Jadi tadi saya highlight Hakim-Hakim 14 ayat 19 tentang apa yang dia lakukan. Dia mengobrak-abrik wilayah lawan, tapi sekali lagi bukan untuk menyelamatkan, tetapi kalau mau dibilang untuk bayar taruhannya. Dia kalah kan, dia bayar taruhannya. Tapi sekali lagi itu dijadikan. Atau kalau mau dibilang Simson tetap melakukan, menyelamatkan bangsa Israel gitu ya. Sekalipun melalui orang Filistin. Saudara, kalau saudara lihat itu dia sampai pasal 15 ayat 11. Kalau saudara baca di situ baru ada orang yang bilang gini. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Jadi bayangin itu silent, benar-benar silent sampai pasal 15 ayat 11. Itu ada orang yang bilang, hey Simson, kamu sadar gak orang Filistin itu berkuasa atas kita? Jadi selama ini mereka benar-benar cool down, benar-benar gak berasa apa-apa, berasa udah nyampur semuanya gitu ya. Beradaptasi satu sama lain sehingga menjadi tidak masalah gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada problem. Apa yang terjadi? Tetap sekali lagi Simson pasal 15 ayat 11 itu dikatakan dia diingatkan bahwa ini loh orang Filistin itu berkuasa atas kita. Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Saudara, kalau kita baca sampai pasal 15
ayat yang ke-11, saudara lihat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 itu dia marah gitu ya. Simson marah kenapa? Karena istrinya dikasih ke orang lain gitu ya. Terus ditawarin nih, udah deh sama memenya aja gitu ya, memenya lebih cantik nih gitu ya. Terus akhirnya di ayat 3 dia bilang, iya kalau gitu saya jangan nyalahin saya ya gitu ya. Kurang lebih di ayat 3 tuh dia ngomong jangan nyalahin saya akan hancurkan gitu ya. Akhirnya dia ngamuk deh ya, dia ngamuk. Terus istrinya dibakar sama papahnya gitu ya, istrinya dibakar karena Simson melakukan itu dibakar gitu ya. Jadi di ayat 15 pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 itu mereka terus-menerus saling balas membalas gitu ya kalau saudara baca. Nah, saudara yang menarik adalah di ayat ke-18. Saudara Hakim-Hakim 15 ayat 18, ketika Simson berhasil mengalahkan gitu ya, berhasil mengalahkan orang Filistin, yang menarik adalah gini, dia baru ngomong sama Tuhan di ayat 18, udah banyak nih ceritanya. Saudara yang menarik adalah lihat ayat 18, apa yang dicatat di ayat 18 dia bilang ini, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Saudara, Simson ngomong sama Tuhan hanya untuk minta tolong supaya dikasih kekuatan lagi. Minta tolong air minum. Terus dia masih klaim. Dia bilang, oleh tangan hambamu ini, bayangin ya, dia ngomong oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan? Kalau mau dibilang gak keren dong Tuhan, aku sekarang matinya kehausan setelah aku mengalahkan orang Filistin, setelah aku mengalahkan singa, setelah aku mengalahkan ini gitu ya. Dia kayak ngomong sama Tuhan pada akhirnya, masa sih aku matinya kehausan? Dia bilang gitu. Dia haus. Tapi dia gak ngomong Tuhan tolong berikan aku. Gak ada tuh. Dia bilang apa terakhir? Dan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bersunat ini. Tapi sekali lagi Simson dijawab. Itu amazingnya Tuhan kita ya. Amazingly Tuhan jawab. Di ayat 19 kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu dan keluarlah air dari situ. Wah, saudara saya baca ini ya kayak, wah Tuhan, aku gak lebih baik sih dari Simson. Tapi Tuhan itu sangat willing gitu ya. Tuhan itu mau untuk tolong kita bahkan di dalam ketidaktaatan kita. Dia tetap jawab doa Simson padahal doanya sama sekali tidak menunjukkan kebergantungan dia sama Tuhan. Yang dia tunjukkan apa? Saya udah berhasil mengalahkan ini masa sih? Gitu ya, ibaratnya dia ngerengek gitu sama Tuhan. Gak cool dong Tuhan, saya matinya karena kehausan. Sekali lagi Tuhan jawab loh. Dia jawab doanya si Simson. Sehingga keluar mata air itu dan kemudian di ayat 20 dijelaskan dia memerintah atas orang Israel dalam zaman Filistin itu 20 tahun lamanya. Saudara, dari kisah 14 dan 15. Saya ingin kita sama-sama merenungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama saudara-saudara, tolong direnungkan gitu ya. Di dalam grup nanti, renungkan seperti ini. Kalau saya bertindak, saya itu bertindaknya berdasarkan apa? Jangan-jangan kita bertindak itu, kayak tadi tuh Simson, aku suka, aku mau, aku pengen. Sesuai gak dengan kehendak Tuhan? Peduli amat, aku suka. Gitu ya. Nah yang kedua ada lagi nih pertanyaannya. Sekarang kita perhatiin, gitu ya, kita lagi ada gelombang doa kan ya. Nah coba kita perhatiin doa kita. Doa kita itu menunjukkan kita bergantung sama Tuhan. Atau jangan-jangan doa kita itu mirip-mirip tipikalnya si Simson. Komplain. Gitu ya, boleh gak komplain? Boleh. Tapi kalau doanya komplain terus, aduh coba di cross check gitu ya.
Isinya apa nih? Jangan-jangan kita sama sekali nggak menunjukkan kebergantungan kita sama Tuhan. Kita cuma minta, komplain, nuntut gitu ya. Terus bilangnya Tuhan jahat, nggak nurutin apa yang saya mau gitu. Padahal kan Tuhan jawab, kalau Tuhan nggak kasih itu artinya God's protect gitu ya. Tuhan melindungi kita gitu. Jadi saudara pikirin 2 pertanyaan aplikatif gitu ya. Pertanyaannya cuma 2. Kalau kita bertindak berdasarkan apa? Yang kedua, kalau kita berdoa, kita doanya menunjukkan kebergantungan kita sama Tuhan gak? Ada yang perlu dirubah gak? Atau kita udah doa, selama ini ya I'm okay gitu ya. Doanya ya begitu-begitu aja gitu ya. Ya pokoknya Tuhan thank you for today, please bless us, amin. Gitu ya.